wabarakatuh. Baik, hari ini kita lanjutkan untuk materi dari proyek tugas akhir. Materi ini nanti akan terkait dengan permasalahan proposal, ya, permasalahan dari skripsi itu sendiri, ya, kemudian bagian-bagian yang harus dipenuhi, ya, dari proposal dan bagian-bagian yang dipenuhi dari skripsi, ya, proposal skripsi dan skripsinya sendiri, baik itu tata tulis, ya, baik itu ruang lingkup penelitiannya, kemudian apa saja hal yang terkait dalam penulisan, ya. Sebelum jauh, lebih dahulu kita harus mengenal apa itu skripsi, ya, secara kondisi, karena nanti setelah kita tulis karya tulis ilmiah ini merupakan salah satu karya tulis ilmiah, ya, kita tidak mengerti apa yang termaktub di dalam skripsi, apa yang dimaksud dengan skripsi, ya. Jadi kita awali dulu dengan bahasa skripsi itu sendiri, ya. Skripsi merupakan karya ilmiah, ya, yang disusun menurut kaidah keilmuan. Jadi pada dasarnya kita mempunyai basis keilmuan, ya, masing-masing, dan itu nantinya akan terkunci dengan beberapa aspek. Arti kata supaya tidak terlampau lebar, tidak terlampau luas dalam penulisan kita, ya. Dan masing-masing kita seutuhnya punya kompetensi sendiri yang harus kita tulis, ya. Dan itu merupakan hasil pertanggungjawaban kita, ya, nantinya terhadap hasil penulisan kita sendiri. Jadi tidak bisa kita dengan kompetensi kita akan mencoba masuk ke ranah kompetensi lain. Kalau misalnya basis kompetensi kita yang di ranah kompetensi lain itu masih kecil keilmuannya, gitu. Bisa kita masuk ke wilayah itu sendiri, ya. Jadi nantinya yang akan dituliskan itu kita akan meminta bantu kepada penulis pendukung kita, gitu, ya. Boleh, nggak ada masalah, gitu. Tetapi untuk menjadikan penulisan yang baik itu, maka kita harus kuat dengan kompetensi kita saja terlebih dahulu. Kalaupun mau ditambahkan, kita harus berdiskusi, ya. Kemudian memberikan memberikan keputusan bahwa keilmuan yang akan kita masukkan ke dalam karya tulis kita itu harus dari kompetensi lain, gitu, ya. Dan pun mereka memang harus kuat juga dalam mendukung dari penulisan kita juga, gitu, ya. Itu kondisinya. Jadi skripsi merupakan karya ilmiah yang disusun menurut kaidah keilmuan dan ditulis berdasarkan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia ini sendiri karena penulisan kita berdasarkan kondisi wilayah, gitu, ya. Jadi kalau misalnya nantinya di tempat lain, karya tulis ilmiah di tempat lain, di negara lain, ya nggak harus di negara lain juga, tergantung dari di mana dipusatkan collecting, pengumpulan dari karya tulis ilmiah itu, gitu. Bisa saja kita yang dari Indonesia nantinya karena karya tulis ilmiah kita itu terkait dengan negara lain yang berbasis bahasa keibuannya itu mungkin bahasa Inggris, gitu, ya. Maka kita harus menulis dalam konsep bahasa Inggris, gitu, ya. Makanya di sini karena kita masih skopnya dalam ruang lingkup negara Indonesia, maka kaidah kita kaidah bahasa Indonesia, ya. Di bawah pengawasan atau pengarahan pembimbing, ya. Wajib kalau skripsi ada pembimbingnya yang merupakan pengarah sifatnya, ya. Pengarah, ya, direksi lah, ya. Jadi dia yang mengatur kondisi penulisan kita mau bagaimana. Tetapi
Tetapi mengenai masalah yang akan menulis di dalam skripsi itu ya rekan-rekan mahasiswa semua gitu ya. Jadi bukan pembimbingnya yang akan menulis gitu ya. Jadi sifatnya pembimbing hanya mengarahkan agar sesuai dengan karya tulis model karya tulis yang diinginkan ya. Dengan kompetensi dan kualifikasi yang sesuai. Jadi pembimbingnya pun supaya tidak terlampau lebar juga keilmuannya dan mudah dalam kita menyatukan pendapat ya seutuhnya, maka pembimbing kita pun kalau bisa harus sesuai dengan kompetensi beliaunya gitu, pembimbingnya dan kualifikasinya ya. Jadi lebih mengerucut nantinya yang akan kita tulis ya. Dan pun lebih mudah lah untuk konsultasi ya, secara kondisi ya seperti itu gitu. Jadi tidak meraba-raba, pembimbing tidak berpikir keras lagi, artinya berpikir keras itu karena merupakan kompetensi beliaunya, maka pembimbing udah langsung mengarahkan kita kepada yang tepat untuk dituju, baik itu dari segi penulisan, baik dari metode gitu ya, maupun hasil yang akan kita harapkan gitu. Ya, juga peran serta dari analisa-analisa yang tepat gitu. Itu yang diinginkan ya. Skripsi dibuat sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar ya, sarjana terapan. Karena basis kita politeknik, maka gelar kita itu sarjana terapan. Jadi merupakan syarat khusus yang dilaksanakan pada semester akhir dan dikerjakan secara individu maupun kelompok. Ya boleh-boleh saja dikerjakan secara kelompok ya, dibagi misalnya permasalahan ini, tetapi biasanya itu ada ketergantungan. Misalnya ada permasalahan A, B, C gitu. B ini akan selesai karena data A sudah selesai, misalnya gitu. C ini akan selesai karena data B dan A itu sudah selesai. Nah itu pekerjaan kelompok. Tetapi memang ini kalau pekerjaan kelompok ini karena saling berkait, harus butuh kekuatan yang besar dalam mengolah itu. Kalau tidak, karena dia sudah sifatnya ketergantungan, kalau A tidak selesai, maka B dan C udah pasti tidak akan selesai gitu ya kan. Nggak bisa juga dia B dan C berjalan tanpa ada A gitu ya. Jadi itu kondisinya. Kalau individu sendiri banyak hal yang bisa dibuatnya gitu. Ibaratnya dia lebih bebas dalam menjelajahi kasus yang akan ditujunya gitu ya. Walaupun kondisinya bekerja sendiri gitu ya kan. Ya semuanya ada plus minusnya lah ya. Untuk melakukan penerapan IPTEX ya, ilmu pengetahuan dan teknologi ya, dalam pengembangan teknologi industri saat ini. Karena keterkaitan dengan kita vokasional ya di politeknik, maka memang permasalahan-permasalahan yang cepat kita dapat itu terkait dengan pengembangan teknologi industri dan masalah sekitar kita ya, bisa saja itu kita ambil. Lebih enak sih kalau kita bermain di wilayah lingkungan kita sendiri ya. Jadi polanya itu lebih akurat ya, data observasinya dan lain-lain lah ya. Karena apalagi yang kita bahas di daerah kita sendiri, jadi mempunyai nilai lebih ya, sehingga skripsi kita sendiri itu tidak selesai bukan menjadi hanya buku, tetapi bisa menjadi sudah bisa menjadi applied, sifatnya sudah menjadi terapan untuk kegiatan kemasyarakatan, misalnya untuk kegiatan apapun itu yang berada di lingkungan kita yang untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan ya. Selain tadi cerita kita di industri ya, ruang lingkup ya, dari lingkup skripsi yang pertama yaitu desain dan manufaktur ya. Yang kedua kajian analisis terapan. Di sini ruang lingkup itu merupakan pengembangan ya, mampu kita mengembangkan ya metode atau teknologi yang kita gunakan. Kalau bisa ya sifatnya
saat ini gitu ya. Boleh saja nantinya membandingkan metode lain yang udah berlaku sebelumnya, tetapi kita tetap membandingkan dengan metode hari ini, ya itu bisa oke, nggak ada masalah ya. Ataupun kalau memang kita masih mau melihat kondisi metode yang terdahulu sebelumnya, walaupun metode saat ini udah ada gitu, tapi supaya melihat keakuratan dari betul nggak nih untuk meyakinkan bahwa metode yang digunakannya itu dalam perhitungannya secara kondisi udah tepat, kita menghitung ulang ya sifatnya, review desainnya dengan aturan metode yang udah berjalan sebelumnya, ya nggak masalah gitu. Tapi mungkin ada hal yang terbarukan, jadi sifatnya ada ya, skripsi itu merupakan yang kita cari ada hal yang terbarukan ya, ada hal yang terbarukan ya, baik itu dari segi metode, baik dari segi material ya, yang menjadi pembandingnya, kemudian dari segi sumber daya lainnya lah ya. Jadi ada hal yang menjadi pembeda dengan kondisi yang ada gitu. Kalaupun mau dipecahkan permasalahannya ya dengan metode yang terdahulu sebelumnya, tapi kita bisa memecahkan masalahnya gitu. Oh, rupanya dengan menggunakan material ini, tetap menggunakan metode yang lama, itu bisa menjadi perbaikan kondisi, bisa menjadi treatment lah ya, treatmentnya terhadap kondisi lingkungan seperti ini gitu. Itu jadi ada pembeda ya, ada pembeda. Jadi tidak dia hanya mereview, ibaratnya menghitung ulang saja gitu. Tapi ada yang menjadi pembedanya, itu yang menjadi state of the art-nya ya, bagian yang menjadi berbeda di apa yang telah dihasilkan orang lain gitu ya. Walaupun dia inovasinya masih belum jumpa misalnya ya, tapi ada menjadi pembeda gitu, bukan menjadi pembeda dengan kondisi yang lain. Misalnya kekuatan betonnya yang direncanakan 25 MPa, tetapi pada saat kita menggunakan kekuatan beton 30 MPa gitu kan, tetapi kan nggak ada inovasi yang kita jumpai di situ, tapi ada pembedanya, yaitu kekuatan betonnya kita naikkan, misalnya levelingnya seperti itu ya, peningkatannya seperti itu, kita upgrade dari kondisi 20 menjadi 25 menjadi 30, dan kita dapatkan bahwa kekuatannya akan memberikan kekuatan yang lebih besar dan membantu umur rencana misalnya seperti itu. Kemudian lebih efektif bukan lebih efisien dalam pengeluaran biayanya, karena masalahnya itu nanti dengan meningkatkan beton akan menurunkan jumlah besi misalnya seperti itu ya. Bisa saja, nggak ada masalah gitu ya. Ya, tapi dari kondisi ini dapat kita lihat ya, di sini mampu mengembangkan metode atau teknologi saat ini diharapkan menghasilkan produk rancangan detail ya. Jadi kalau skripsi itu memang lebih detail. Topik pembahasan dalam skripsi mahasiswa dapat dikelompokkan dalam ya, pengelompokannya berdasarkan kondisi ruang lingkupnya tadi, ada desain dan manufaktur. Topik ini direalisasikan dengan mengaplikasikan ilmu terapan yang telah dikuasainya. Ya, applied. Ya, realisasinya dengan mengaplikasikan ilmu terapan yang telah dikuasai. Jadi sebaiknya skripsi itu keluar dari diri adik masing-masing dalam meninjau masalah gitu. Jadi kalau dia dari belum ibaratnya itu kita sedikit lebih kompeten lah ya, walaupun ya kita mahasiswa yang D4 misalnya ya, D4 kita ini memang kan ya udah punya tugas besar misalnya ya, ataupun nantinya melalui penyerapan tugas besar itu kita kembangkan lagi. Tetapi kondisi seperti itu kita memang wajib lagi bekerja keras untuk meningkatkan arah kompetensi kita ya, dengan kondisi tinjauan karya tulis kita tadi gitu. Jadi aplikasi ilmu terapannya harus kalau bisa sebidang ya dengan aplikasi kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri gitu.
Untuk menganalisis secara detail dalam membuat penyelesaian secara komprehensif ya. Komprehensif ini artinya secara keseluruhan gitu. Jadi semua sisi, tetapi nanti dalam ruang lingkup adanya batasan masalah, nanti kita kuncinya di situ gitu ya, yang dihadapi. Kegiatan tersebut dapat didukung oleh perangkat lunak yang sesuai dan menghasilkan dokumen ilmiah. Ya. Perangkat lunak ini penggunaan software ya. Misalnya kita mau mereview gedung, nanti menggunakan SAP 2000 gitu. Ya. Jadi adapun perhitungan waktu kita menggunakan Microsoft Project misalnya, ataupun pemetaan kita menggunakan ArcGIS ya. Ataupun menggunakan bahasa-bahasa komputer lainnya yang bisa membantu ya, intinya membantu gitu. Tetap kita yang mengontrol dalam kita merancang tersebut dalam penggunaan softwarenya ya, perangkat lunaknya. Yang kedua, kajian analisis terapan gitu. Kajian pada topik ini lebih menitik beratkan pada analisis terapan, hasil identifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada sebuah permasalahan. Kajian ini diakhiri dengan proses pembuatan dokumen ilmiah juga dan dokumen pendukung lainnya. Yang di sini analisisnya bersifat kondisi lapangan ya, yang diidentifikasi gitu. Kondisi lapangannya apa-apa saja yang dijumpai, lalu dianalisa gitu. Ya, lalu dianalisa manual, ini bisa dalam arti kata dalam hitungan-hitungan perumusan yang telah didapatkan. Kemungkinan misalnya ada teori A, teori B, teori C dalam perumusannya, itu dibandingkan ya. Jadi kajian analisis terapannya seperti itu. Jadi dia membandingkan dengan teori-teori yang ada, dengan rumusan-rumusan yang ada, ya berdasarkan teori yang telah ditemukan, itu dibandingkan mana yang lebih efektif, ya mana yang lebih efisien, misalnya seperti itu ya. Jadi analisisnya manual gitu, konvensional lah ya, lebih kurang. Kemudian mungkin supaya menambah kaidah keilmuan juga, kita ada tugas akhir ya, ada tugas akhir. Walaupun judul kita tadi judul kita project tugas akhir ya. Ya, project tugas akhir. Tapi kalau wadahnya D4 itu merupakan skripsi gitu. Kalau D3 yang tugas akhir. Di sini ada yang akan dicapai mahasiswa itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau yang tugas akhir menerapkan pengetahuan teknik, keterampilan dan alat-alat modern dan dari disiplin yang dipelajari untuk kegiatan teknologi rekayasa ya, tertentu yang didefinisikan. Memilih dan menerapkan pengetahuan, Kalau di sini menerapkan pengetahuannya. Di sini kita udah bisa mempunyai jalur sendiri karena kompetensi kita lebih sedikit jauh dari D3 gitu ya. Dan dari hasil pilihan kita terapkan pengetahuannya. Kalau di sini menerapkan pengetahuan dari kompetensinya mahasiswa ya, dalam arti kata ini dari hasil dari hasil konsultasi dengan pembimbing ya, jadi langsung pilihannya itu bisa searah dengan pembimbing. Kalau ini seutuhnya diberi kebebasan ya, memilih. Jadi ada beberapa pilihan, nah, ini misalnya A, B, C, D, kita yang bisa menentukan. Dan pembimbing kalau memang mengkondisikan kompetensi kita itu, kalau masuk di ruang lingkup dan pembimbing mempercayai bahwa kompetensi rekan-rekan bisa untuk menerapkan nantinya, ya itu diberi kebebasan ya. Nah, makanya karena analisa kita lebih dominan di D4 gitu ya. Menerapkan pengetahuan, teknik, keterampilan dan alat modern dari disiplin yang dipelajari ya. Sama lebih kurang, tetapi sedikit memilih. Yang kedua, menunjukkan prosedur, sama ya, prosedur dan metode. Jadi kita harus mampu ya membaca prosedurnya dari prosedur yang ada. Kalau bisa jangan ada yang terlewati ya setiap langkah itu, karena itu menjadi proofnya, pembuktiannya, provingnya kita waktu saat membuktikan itu gitu ya. Nah, jadi kalau terlewati maka sebenarnya sih bahasanya sudah gagal. Tetapi kalau misalnya jalan singkatnya itu mengenai masalah
prosedurnya yang akan kita potong ya, itu boleh-boleh aja gitu prosedur yang akan kita potong. Ibaratnya itu yang akan menjadi pembaharuannya itu, dengan prosedur yang ada ini, prosedurnya yang akan kita perbarui sehingga itu mungkin ada beberapa bagian kita potong ya, nggak masalah gitu, tapi paling tidak ada pembuktian kebenarannya pada hasil nantinya, hasilnya sampelnya itu sampai berapa banyak sesuai dengan kaidah perhitungan statistik misalnya kan, artinya udah memenuhi kaidah statistika, maka itu bisa menjadi acuan kita, sehingga prosedur yang awalnya itu 10 dengan kondisi yang ada kita tambahkan dan kita terapkan misalnya, sehingga ada beberapa bagian dari prosedur kita potong sehingga dia menjadi 8 saja, tapi hasilnya ada perbedaan gitu, lebih meningkat misalnya kan, meningkatkan waktu, karena yang 10 kan akan panjang waktunya, yang 8 bisa jadi lebih pendek, tetapi hasilnya pun akan sama gitu. Tapi ada bagian yang di bagian prosedur yang ada itu yang kita tambahkan bukan masalah prosedur yang kita tambahkan, mungkin di bagian mungkin ada penambahan waktu misalnya ada perawatan yang harusnya 28 hari mungkin jadi 36 hari gitu ya, mungkin itu bisa gitu ya. Kemudian dan metode pelaksanaan proyek ya. Yang C, melakukan pengujian standar, melaksanakan urutan berbagai langkah. Ini tadi kalau kita dari sini ya, melaksanakan urutan berbagai langkah yang diperlukan untuk meningkatkan produksi. Jadi urutan berbagai langkahnya itu terapannya dari prosedur yang ada itu, dari rekan-rekan kita D3, dia ikut runut dari prosedur yang ada ya, runut saja. Kalau yang kita melakukan pengujian standar dan pengukuran, menganalisis ya, pengujian standarnya ada ya, dari tetap kepada runutan metode, dan menafsirkan percobaan, menafsirkan. Nah ini kalau di sini kan diperlukan untuk menghasilkan, meningkatkan, memproduksi, menguji, memecahkan terhadap permasalahannya. Jadi menghasilkan, meningkatkan, memproduksi. Nah, jadi ada produksi di sini ya. Jadi ada produksi di sini, kemudian diuji, lalu dipecahkan terhadap permasalahan industri. Kalau di sini pengukuran, menganalisis, analisa wilayah kita. Jadi kita ada pengujian standar, lalu kita analisa gitu, dan kita tafsirkan percobaan untuk menerapkan hasil percobaan bagi perbaikan proses ya, konsepnya. Jadi wilayah analisa kita lebih besar ya. Kalau di sini setelah dihasilkan ya, ada produksinya, kita lihat gitu, lalu diuji ya, bisa nggak memecahkan permasalahan yang ada di industri gitu. Secara kondisi kalau kita sudah memenuhi prosedur ya, memenuhi prosedur langkah sesuai dengan ketepatan yang diberikan gitu ya, dan hasilnya misalnya ya, karena di situ kan ya state of the art, ada pembedanya dan adanya novelty dan ada pembaharuan baik itu dari teknologi dan lain-lain. Sebenarnya hasil itu memang kita mengharapkan yang terbaik, ada ibaratnya peningkatan ya, ada peningkatan. Tetapi mungkin dari hasil yang ada dengan langkah yang ada dan dari hasil statistika kita juga misalnya kan, kita udah tepat menjalankan itu semua, tetapi hasilnya buruk. Ya udah, itu yang memang harus kita tampilkan gitu. Ya. Dan itu akan menjadi kajian berikutnya gitu. Jadi jangan nantinya rupanya hasilnya buruk nih. Berarti tugas akhir ataupun skripsi kita gitu, skripsi lah, nggak bisa dipakai gitu. Nggak bisa seperti itu gitu ya. Tetap pada konsep bahwa proses input dulu yang berjalan dari data dan lain-lain, lalu data kita proses sesuai dengan langkah yang ada, outputnya apa gitu. Outputnya sesuai dengan tujuan ya. Langkah tadi kan, langkah-langkah kita kan pasti ada ruang lingkup yang akan kita kejar gitu. Rupanya dari kondisi yang ada pembeda rupanya. Karena masalahnya material misalnya, material ataupun ya rumusan oke, tapi material yang kita kondisikan itu mengganggu dari kondisi ya, hasil gitu, sehingga hasilnya ngedrop misalnya ya, turun gitu ya. Ya nggak masalah, itu yang akan, tetapi itu yang akan menjadi kajian berikutnya ya, akan masuk di ruang lingkup saran bahwa kita tidak bisa menggunakan material ini dan ini perlu penambahan begini misalnya ya. Nah, itu menjadi catatan di kita gitu ya. Itu menjadi catatan di kita untuk rekan-rekan kita yang berikutnya akan menguji juga yang sama jika mereka berminat ya. Baik,
Kemudian menganalisis temuan dari dan hasil proyek. Di sini menganalisis temuan dari hasil proyek ya sama lebih kurang. Mendokumentasikan wajib ya. Dokumentasi ini merupakan hal yang penting gitu. Karena di situ dan dokumentasi itu diambil per langkah pekerjaan gitu ya. Jadi tidak bisa tinggal ya. Pak hanya foto gitu ya, foto sekarang kalau bisa sudah ada open kamera dalam arti katanya udah ada wujud tanggal ya, di mana tempatnya ya, itu lokasi dan lain-lain. Kalau memang masih butuh kepercayaan ya, meningkatkan kepercayaan terhadap pengujian kita sendiri, ya kita wajib ada video gitu ya, wajib ada video ya, dan pun itu merupakan hal yang paling tepat gitu. Bersamaan dokumen-dokumen lainnya yang mungkin ada formulir ya, ada formulir dan lain-lain yang ditandatangani oleh apa namanya, mungkin kalau kita menggunakan lab yang kepala labnya, bengkel kita menggunakan kepala bengkelnya, jadi validitas data kita itu lebih lebih apa namanya, lebih bisa kita buktikan gitu ya kepada penguji nantinya gitu ya, ataupun bukan hanya penguji, pembaca sendiri pun yang apa namanya di ranah ruang lingkup sesama dengan kompetensi kita itu lebih lebih percayaannya lebih besar gitu ya terhadap hasil pengujian kita gitu. Kemudian menghasilkan laporan ilmiah dan melakukan presentasi ya. Dari hasil yang ada itu wajib ada laporan ilmiahnya ya dan dipresentasikan. Baik, beban akademik dalam tugas akhir dan skripsi ditentukan berdasarkan waktu yang diperlukan ya untuk mengerjakan tugas akhir dan skripsi dan kedalaman pembahasan materi. Kedalaman materi atau subjek dapat dibatasi dengan mengacu pada taksonomi Bloom yang ya ini taksonomi Bloom ini apa namanya ya, tujuan akhir dari materi apa kita membahas materi tersebut apa saja ya subjeknya gitu. Subjek yang harus terkandung dalam mata kuliah tugas akhir skripsi sebagai berikut. Ada mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan. Kalau diploma 3 kita sampai proses apply ya, pengaplikasian saja. Kalau sarjana terapan itu sudah di wilayah analisa ya. Ya, sudah di wilayah analisa. Bahasa evaluasi kalau memang bisa dimasukkan ya, ya sedikit boleh, nggak ada masalah, evaluasi sederhana ya untuk apa namanya, untuk menjadi apa namanya yang dimasukkan ke dalam saran untuk tujuan penulisan berikutnya ya. Jadi nampak hasil yang keberlanjutannya ya. Kalau dapat kan penelitian itu tidak habis di situ, tetapi terus dikembangkan. Dari mana dapat pengembangannya? Paling tidak bahasa evaluasi yang dimasukkan ke dalam saran mungkin dari hasil yang kita temukan itu menjadi lebih beragam nanti hasil apa namanya karya ini hasil dari penelitian kita ya. Mahasiswa diploma 3 apabila diperlukan dianjurkan hanya melakukan hingga analisis sederhana. Jadi bisa masuk ke wilayah analisis tapi yang sederhana saja gitu dalam pengawasan pembimbing gitu. Nah, kalau sarjana terapan boleh masuk ke evaluasi, tetapi yang sederhana saja ya. Beban kreditnya kalau untuk D3 itu 4 SKS dan skripsi 6 SKS. Baik, tata tulis proposal skripsi ya, ini proposal masih, belum wilayah kaidah skripsinya, proposal. Di bagian awal subbabnya itu ada halaman sampul, halaman judul, dan halaman persetujuan gitu ya. Halaman sampul memuat lambang politekniknya, judul proposal, nama, NIM, program studi, jurusan politeknik, bulan dan tahun. Di aturan yang telah ditetapkan itu dapat dilihat contohnya ya. Kemudian 1-2-nya halaman judul dan persetujuan memuat judul, maksud proposal apa ya, nama dan tanda tangan mahasiswa, tanda tangan persetujuan calon pembimbing. Judul di proposal ini pada dasarnya apa namanya merupakan agenda yang akan kita laksanakan ya. Jadi judul ini sebenarnya kita itu bukan mencari judul ya. Kita itu dalam menulis itu mencari masalah yaitu apa yang menjadi titik tolak masalah dan metodenya bagaimana penyelesaiannya, dan kita juga harus tahu arah yang akan kita keluarkan sebagai hasil, kita harus tahu gitu. Jadi judul itu bisa setelah penulisan yang dari bab 1, bab 2, bab 3 nantinya ya kita lihat baru keluar judul, kita simpulkan sehingga
ada nilai tarik pada saat mereka membaca judul, mereka langsung ngeh gitu ya. Mereka rekan-rekan pembaca ataupun uh, pembimbing yang usulan kita mau mengajukan sebagai usulan proposal kepada pembimbing langsung menarik perhatian ya, menarik perhatian mereka, dan ini menjadi keputusan wajib diulik gitu ya, wajib diteruskan gitu. Sehingga hal-hal yang menarik di situ itu merupakan kata kunci dari si pembaca ataupun kata kunci dari si pembimbing mengapa proposal kamu ini wajib diloloskan menjadi skripsi gitu ya. Nah, itu tadi gitu ya. Jadi judul bisa di belakang setelah kita menulis ya. Yang penting secara kondisi itu kuat ya. Ada beberapa kata kunci di judul yang bisa menjadi titik tolak bahwa skripsi kamu ini menarik untuk dilaksanakan. Kemudian maksud proposal ya, maksud proposal kita mau kemana arahnya, nama tantangan mahasiswa, tantangan persetujuan calon pembimbing ini terkait dengan aturan main ya. Jadi sudah ada form yang telah diberlakukan secara khusus dalam aturan ya, itu wajib. Nah, nanti itu bersamaan dengan koordinator lah biasanya. Kemudian bagian utamanya adalah latar belakang ya. Saya hanya mengulik-ngulik sederhana saja terlebih dahulu sebelum masuk ke wilayah penjelasan bagian-bagian utama ini. Latar belakang mengutamakan fakta dan data yang diperoleh melalui temuan-temuan dalam suatu kejadian di bidang ilmu tertentu ya. Jadi sesuai dengan program studi masing-masing gitu ya. Jadi kita bisa seutuhnya itu masuk ke program studi yang lain gitu ya, jika itu dibutuhkan gitu ya. Misalnya ada sistem ada sistem evaluasi jalan, tapi kita wajib membuat kita ada menyentuh kepada bahasa program, sedangkan bahasa program kita belum kuat misalnya di program studi kita belum masuklah wilayah bahasa program. Kita butuh rekan-rekan dari teknik informasi untuk membantu kita gitu. Sehingga bahasa program yang kita inginkan tadi itu bisa menjadi tugas akhirnya ataupun skripsinya rekan kita di teknik informasi. Tetapi setelah selesai kita bisa mengambil data programnya mereka untuk kita kembangkan ya. Nah, jadi data dasarnya itu di kita gitu. Data dasarnya di kita, tetapi setelah itu nantinya mereka yang akan mengembangkan menjadi bahasa program itu selesai, kita tarik dan itu bisa kita review gitu. Kita review ya, artinya supaya menyesuaikan dengan proses analisa ya, pada dasarnya menyesuaikan proses analisa, kita review itu bahasa program yang kita jalankan, yang akan kita jalankan itu boleh-boleh saja seperti itu ya, nggak ada masalah. Bukan fakta dan data ya diperoleh melalui temuan-temuan dalam suatu kejadian di bidang ilmu tertentu. Fakta dan data diuraikan secara sistematis dan teratur sehingga dapat menunjukkan masalah yang sesungguhnya terjadi di bidang ilmu yang bersangkutan. Diuraikan secara sistematis. Jadi itu tadi terkait dengan kompetensi secara utuh. Pada saat kita input ya data, nanti kita proses melalui aturan dan metode. Kemudian outputnya apa dari ruang lingkup yang telah kita putuskan di input gitu ya, itu terjawab sudah semuanya. Itu kita bisa menunjukkan masalah dan kita membahas masalahnya apa gitu ya, dan hasil masalahnya apa gitu. Itu wajib kita ketahui gitu. Jadi tidak kita tidak berjalan karya tulis ilmiah kita itu dengan lurusnya saja gitu, tetapi tujuan akhir kita mau diapakan ini kita nggak tahu gitu. Itu udah fatal salahnya gitu. Jadi kita harus sebenarnya dalam menulis itu pada dasarnya kita wajib mempunyai artikel-artikel lain gitu. Kita membaca artikel-artikel yang ada gitu ya, baik itu nasional maupun internasional. Kalau bisa yang tanda kutip gitu ya, artinya supaya jangan salah bahasa, beginilah artinya
dengan legalnya itu kita bisa membacanya, oh rupanya aturan mainnya begini, jelas, jadi lebih jelas gitu ya. Jadi tidak karya tulis sembarangan saja gitu ya. Jadi karena masalahnya nanti pada saat kita cantumkan referensinya artikel tersebut dengan kondisi referensi yang legal tadi saya sampaikan, itu menjadi nilai jual juga gitu ya. Nilai jual terhadap karya tulis ilmiah kita gitu. Dan juga bukan membantu, pada dasarnya itu memperkuat karya tulis ilmiah yang lain itu, karena kita udah menggunakannya ya kan. Yaitu sitasi, namanya sitasi ya. Kita mengutip itu hal yang baik ya. Jadi dukungan data, dukungan metode dari penulisan sebelumnya itu wajib kita sampaikan di situ gitu. Ya, jadi nanti nampak di situ tidak adanya adanya pembeda terhadap penulis lain itu apa gitu ya. Jadi adanya pembeda, baik itu nantinya mungkin ada pun ya tadi state of the art-nya jelas dengan penulisan yang lain itu apa ya pembedanya, misalnya seperti itu. Juga kondisinya mungkin ada inovasi-inovasi yang akan diterbitkan, itu lebih terukur ya. Jadi fakta dan diuraikan secara sistematis dan teratur sehingga dapat menunjukkan masalah. Pasti kalau kita udah kompetensi kita itu ibaratnya kita tutup mata gitu saja gitu, oh kita udah bisa menjawabnya. Oh ini yang misalnya ada balok, kalau kita tekan yang keluar apa saja misalnya. Yang pasti nilai lendutan. Misalnya kan ada balok gitu kan. Kita tekan dengan beban satu titik gitu ya. Di tengahnya gitu. Akan keluar lendutannya misalnya. Akan keluar nilai retaknya, baik retak minimal, retak maksimal gitu kan. Kemudian mungkin dari kondisi itu nantinya dari situ nantinya kita berbicara, oh rupanya dari retak ini kita tambahkan sebagai pembedanya materialnya ada tambahan serat misalnya, sehingga retak awalnya itu yang dapat di beban 1 ton bisa membantu 1,5 ton gitu, karena karena ada perbantuan serat, sehingga serat memberikan tahanan yang baik seperti itu gitu ya. Jadi itu pada dasar awalnya dari hasil kita membaca artikel lain, sehingga itu menjadi sitasi kita ya, sitasi untuk ke artikel lain yang kita kutip itu kan, yang kita kutip dan menjadi referensi kita. Kemudian latar belakang ini juga ibaratnya kita menulis secara kondisi itu nantinya lebih mengerucut. Dari awal kita menulis itu sedikit agak lebih umum, lalu kita menjadi lebih khusus gitu ya, jadi lebih khusus, sehingga dapatlah jawaban terakhirnya kita mau apa ya. Dari bahasa jawaban terakhir kita mau apa itulah yang akan terbit menjadi judul ya, menjadi judul ya. Kita bisa seperti itu gitu. Kita bisa seperti itu. Baik, itu nanti kita ulik lagi lebih jauh di latar belakang. Yang penting konsepnya kita udah jelas. Kemudian ruang lingkup dan batasan masalah, mengemukakan ruang lingkup dan batasan masalah. Ruang lingkup ini itu tadi cerita kompetensi kita yang akan kita wujudkan gitu ya. Akan kita wujudkan ruang lingkupnya, permasalahan apa ya ruang lingkup masalah kita itu. Misalnya gambut ya, masalah kadar asam, ataupun nantinya bukan gambut, kalau yang wilayah kompetensi kita ya gambut tapi untuk bidang tanah ya, di misalnya beton lah, yang karena sedikit saya berbicara seperti itu, yang terkait dengan pengaruh asam gitu ya, asamnya dari gambut ya. Itu kita udah bisa menilai data-data yang akan kita ambil ya, ruang lingkupnya gitu. Dari ruang lingkup itu kita bisa kembangkan data yang jadi input gitu. Kemudian kita baca-baca dari referensi lain, ada nggak misalnya kesimpulan, saran yang memberikan perwujudan bahwa gangguan asam ini dengan ini wajib ditambahkan. Mungkin bisa kita ambil itu gitu ya, dari sarannya mereka udah memakai
mungkin kimia lain untuk menahan kecepatan dari apa namanya karat ya, kecepatan dari korosi gitu. Nah, tapi di hasil akhirnya mereka menyatakan masih belum menjadi hal yang spesifik gitu. Lebih spesifik ini coba dengan menggunakan ini gitu. Nah, itu boleh kita lakukan. Jadi ruang lingkup kita pun jadi lebih jelas ya. Jadi ruang lingkup kita jadi lebih jelas. Di batasan masalah kita kunci gitu supaya jangan terlampau lebar. Misalnya ya mungkin terkait dengan pembiayaan, sebenarnya tujuan akhirnya tujuan akhirnya sebenarnya bisa kecapai 7 gitu. Untuk saat ini kita kunci karena mengenai masalah pendanaan kita belum bisa mencapai, kita ambil aja 2 atau 3 misalnya kan, di batasan masalah. Begitu juga untuk apa namanya aturan mainnya, kita menggunakan aturan main apa gitu. Karena aturan main kan banyak gitu kan bisa mengambil aturan main dari aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi apa gitu kan. Di Indonesia kita mungkin menggunakan SNI, di Jepang kita menggunakan apa gitu kan, di Amerika kita menggunakan aturan main yang mana, itu sebaiknya kita kunci. Jadi tahu runut masalahnya itu terkunci di situ gitu ya, runut penelitiannya terkunci di situ, sehingga masalah yang akan kita kondisikan dari penelitian kita itu semakin lebih jelas ya. Kemudian tujuan penulisan, merumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik, jelas dan dapat diukur serta merupakan kondisi baru ya, yang diharapkan terwujud setelah tugas akhir dan skripsi diselesaikan ya. Jadi lebih khusus ya, spesifik. Jadi di situ dari tujuan itu mendiskretkan lah ya. Jadi lebih terukur dari tujuan kita bisa mau jadikan apa gitu. Tapi wajibnya lebih teratur gitu. Tujuan pertama kita harus dapatkan apa. Tujuan kedua, yang penting tujuan pertamanya udah selesai gitu kan. Gitu tuh kan. Tujuan keduanya. Tujuan ketiga misalnya, tujuan pertama dan kedua itu harus berkesinambungan dengan tujuan ketiga. Ya bisa seperti itu gitu. Jadi jangan bekerja dulu, biaya dulu gitu. Sedangkan biaya itu dapatnya dari hitungan materialnya aja belum kita lihat bagaimana kondisinya gitu kan. Tapi tiba-tiba nomor satu tujuannya biaya ya, jadi salah gitu kan. Jadi sebenarnya material apa yang digunakan, metodenya apa yang kita laksanakan, baru mungkin biaya gitu kan. Jadi itu lebih jelas ya, lebih jelas. Kemudian manfaat penulisan itu baik untuk bagi penulis sendiri apa gitu. Penulis sendiri itu kompetensi bidangnya apa, jadi faktor pendukung kompetensinya apa gitu ya. Jadi bisa kita tuliskan untuk institusi apa gitu ya. Institusi apa yang akan didapatkan, dan pun bidang ilmu yang bersangkutan, pembaca lain tetapi sesuai dengan bidang ilmunya, bisa jadi seperti itu. Yang meningkatkan kalau kita meningkatkan kemampuan kita dalam menguji beton misalnya ya, institusinya mendapatkan wadah pengembangan ipteknya di situ misalnya. Kemudian untuk bidang ilmu yang bersangkutan, pembaca lain itu bisa menjadi referensi untuk kegiatan lainnya. Ya itu tadi, untuk menimbulkan state of the art yang lain, inovasi yang lain ya, pembedanya. Kemudian 25 dasar teori, menguraikan dengan jelas landasan berpikir dan teori yang menimbulkan gagasan dan dasari topik atau judul tugas akhir dan skripsi yang dipilih ya. Jadi dasar teori ini menguraikan dengan jelas landasan berpikir kita ya, landasannya, dan teori yang menimbulkan gagasan, menimbulkan ide dan mendasari topik gitu ya. Landasan berpikir kita itu apa gitu ya, lebih kurang. Jadi landasan berpikir dan teori yang menimbulkan gagasan. Kemudian dari landasan teori nantinya topik atau judul tugas akhir itu terkait dengan landasan teori kita, pola pikir kita tadi bagaimana gitu ya. Jadi kita berbicara tentang kerangkanya dulu, apa saja dari kerangkanya ya, lebih kurang gitulah, ada frame-nya dulu yang kita bentuk gitu ya, sehingga dari frame itu lebih terfokus kemana, sehingga keluarlah judul tugas akhir kita bagaimana ya. Kemudian metode penyelesaian masalah atau metodologi kita ya, aturan main metodologinya, mau menggunakan metodologi yang bagaimana gitu kan dalam penyelesaian masalahnya. Ya ini biasanya terkait dengan aturan main ya, aturan apa saja gitu ya. Kalau tadi kita terkait dengan terapannya kepada
penggunaan tambahannya software kita, maka di situ dibunyikan menggunakan software ini. Tapi kalau misalnya menggunakan analisis tanpa software ya itu kita, atau konvensional, kita harus menyebutkan aturan main siapa yang kita gunakan. Kemudian jadwal ya, jadwal penyelesaian tugas akhir dan skripsi. Ya, ini kondisinya ya. Kemudian bagian akhir, ini sebenarnya bab 2, ini bab 3. Ini bab 2 ini ya. Ya, bab 2 ya. Ya 21. Ya, ini biasanya bab 3, bab dasar teori bab 2. Oh iya, ini bab 2. Landasan-dasar teori ini ya. Studi literatur dan lain-lain. Yang ini metode penyelesaian masalah ini di bab 3 ini. Ya, ini bagian akhir baru di bab 4 ya, daftar pustaka dan lampiran. Nanti dicek lagi ya yang sesuai dengan aturan. Ini memang aturannya, cuman mungkin ini penjelasan saja dibagi atas 3, makanya di sini bukan berdasarkan bab gitu kan. Ya bukan berdasarkan babnya, tapi ini berdasarkan penterjemahan dari bagian awalnya apa, langkah-langkah pekerjaan, bagian utama dan bagian akhir ya. Ini ada bab 1, ada bab 2 ya, ada bab 3, kemudian masuk ke lampirannya itu daftar pustaka dan lampirannya. Oke, daftar pustaka ini terkait dengan daftar pustaka. Kalau jadwal ya oke lah ya, kita sesuaikan jadwal. Harus tahu kita jadwal pembukanya tanggal berapa, jadwal penutupnya tanggal berapa, lalu kita sesuaikan, kita buat time schedule-nya ya. Kalau daftar pustaka terkait dengan referensi yang kita kutip gitu ya. Jadi seutuhnya referensi ini merupakan, sekali lagi yang saya sampaikan di awal tadi, merupakan hal yang paling utama ya, supaya jangan nanti ada misalnya kita mau menulis pengertian balok gitu ya, itu pun kolom adalah gitu, dan ini. Nah di situ kan kolom itu kan udah berlangsung lama pengertiannya, itu wajib ada referensinya dari siapa gitu ya. Jadi bukan, kalau misal tanpa referensi berarti kita yang membuat bahasa kolom itu bagaimana gitu ya. Begitu juga itu mungkin ada penelitian terdahulu gitu, kita membandingkan, wajib kita tuliskan penelitian siapa, tahun berapa gitu ya. Nah, jadi di daftar pustaka ada daftar penulisan tersendiri ya, dan itu pun untuk saat sekarang karena dia sudah berbasis teknologi ya. Jadi daftar pustaka itu pada saat kita kutip dia udah bisa timbul sendiri di belakang gitu ya. Ya. Jadi nanti saya akan coba perlihatkan, kita kutip daftar pustakanya, nanti dia menyusun sendiri daftar pustaka dengan kondisi yang ada. Ya. 32 lampiran terkait dengan foto dokumentasi kondisi lapangan yang akan kita kerjakan misalnya ya. Yang kedua, kasus-kasus yang dijumpai di lapangan dan lain-lain yang memperkuat bahwa memang terjadi permasalahan di lapangan. Baik, mungkin itu dulu terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Nanti kita lanjutkan lagi, kita ulik lagi terhadap skripsinya gitu ya. Terhadap skripsinya, ini proposal skripsi terlebih dahulu supaya kita berjalan sesuai dengan tupoksinya ya. Tupoksinya apa-apa saja gitu ya. Terima kasih atas atensi rekan-rekan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.